selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama TKIM, kedua INKP, ketiga INTP, keempat SMGR, kelima Cepin, keenam Japa, ketujuh Main, kedelapan WMUU. Langsung saja ke saham pertama, ada TKIM yang ditutup menguat 0,38% ke harga 6.475. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, INKP setelah gagal bertahan di atas 7.000, dia drop cukup dalam. Itu sampai 6.400, itu sekitar 9% dropnya. Dan sekarang lagi konsolidasi. Ini menarik karena dia di area support kuatnya semenjak 24 Agustus 2021. Jadi hampir setahun yang lalu. Dan ini kan dia gagal lewat pikan, terus menyempit downtrend channelnya ini. Menariknya ya risknya lebih kecil, sekitar 3% aja. Tutup di bawah 6.400, bisa di 6.300, 6.260. Itu paling mentok 3% ya stop loss. Dan target profit minimal 4% ke EMA 20-nya ini. Dan bahkan bisa retest trend downtrendnya ini di 7.000. Jadi risk rewardnya 1 banding hampir 3 ya. Ini menarik, harusnya bagus nih TKIM ya. Yang penting sabar. Ini kelihatannya juga volume naik besar, habis itu didistribusi lagi. Kayaknya belum saatnya naik, diturunin dulu kan, nurunin penumpang juga. Mungkin banyak yang beli di area pucuk, distribusi dulu biar cut loss, baru turunin lagi ya. Itulah, seperti itu juga trading itu. Ya cut loss dulu aja daripada rugi waktu ya. Saya juga ada cut loss tuh di 7.000. Ini kan saya juga spek buy di area ini pas dia candle merah di tanggal 10 Juni, ya udah jual dulu. Berarti jangan jebol, ya udah berarti nggak kuat. Jadi seperti itu untuk TKIM sekarang menarik. Yang penting sabar aja. Kalau Bapak Ibu yang mau simpen juga untuk sampai akhir tahun, TKIM bagus karena TKIM juga masih di bawah harga wajarnya dan juga fundamentalnya bagus. Ya, yang penting sabar, itu aja TKIM ya. Dan seminggu ke depan juga menurut saya ada technical rebound untuk TKIM. Mentok minimal 6.800 bisa disentuh. Tapi disclaimer on ya, semua keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham kedua, ada INKP yang ditutup terkoreksi 0,32% ke harga 7.750. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP ini reject terus. Semoga benar ini swing low-nya di 7.800 memang turun sedikit. Tapi ini rejection kan? Ya bisa ini menurut saya untuk spek buy juga menarik nih. Stop loss-nya di bawah 7.600. Ya paling mentok itu stop loss-nya 2,5% sampai 3% lah. Kalau niatnya trading ya, kalau mau simpen sampai akhir tahun ya silahkan juga. Gak ada yang salah nih. 2% malah stop loss-nya. Stop loss saja kalau dia turun dari 7.600. Bisa di 7.580, 7.570. Target profit minimal sama. Ya bahkan lebih tinggi sedikit. Bahkan hampir 2 kalinya itu di 8.050, 8.000. Apalagi sampai 8.400 itu risk reward-nya bahkan 1 banding 4. Ini menarik. Pokoknya TKIM ini besok konfirmasinya kalau dia candle merah lagi dan jebol tuh 7.700 ya udah out aja dulu. Kalau Bapak Ibu mau main jangka pendek. Tapi kalau mau di swing trade ya silahkan. Nih stop loss-nya bisa di area 7.400 nih juga bisa ya. Hitung-hitung aja. Kelihatannya juga bagus ya INKP ya. Besok harus langsung hijau tuh INKP. Semoga aja momentumnya bagus. Besok indeks hijau ya bisa untuk INKP rebound ya. Kalau bisa besok tuh tutupannya minimal 7.800 saja cukup bagus untuk INKP. Langsung saja ke saham ketiga, ada INTP yang hari ini ditutup menguat 2,42% ke harga 9.500. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal INKP kembali lagi ke atas 9.500. Apakah ini valid? Ya semoga aja ya. Tapi lebih konfirmasi kalau INTP udah kembali ke atas 10.000. Selama di bawah 10.000 itu rawan. Tapi titik aman pertamanya ya 9.500, 9.400. Jangan turun dari itu lagi. Besok kalau bisa langsung rebound. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bar chart directional juga terbentuk dan volume hari ini meningkat dari volume kemarin. Dan dia tutupannya hari ini di harga tertingginya. Kayaknya ditarik naik ya. Kuncinya 9.400, jangan turun dari itu lagi. Bisa seperti ini kalau mau spek buy. Pokoknya nggak usah sampai bawah 9.100. Kembali turun di bawah 9.400 jual aja. Itu sekitar 2,24%. Tapi itu trading plan saya. Kalau mau diubah dimodifikasi silahkan. Nggak harus sama.
yang harus sama itu kalau niatnya trading itu harus disiplin cut loss ya. Memang menyakitkan kalau salah posisi ya. Jadi hati-hati, namanya trading itu kalau bisa beli, kalau mau buy on breakout ya stop loss kalau di bawah atau tutup di bawah resisten. False breakout, kalau beli di support jebol support jual ya, seperti itu aja. Coba deh 1 bulan Bapak Ibu kalau mau coba beli buy on breakout, habis itu beli buy on support. Jangan beli saat hijau nggak tahu support dan resisten ya, yang penting hijau beli aja. Nah itu yang bahaya ya, keseringannya sangkut. Kalau mau beli buy on breakout lagi hijau itu lihat resistennya di breakoutnya bagus nggak, volume bagus nggak ya, bisa nekat aja. Kalau belum ya jangan dulu, wait and see, sabar besok lagi lihat. Karena market setiap hari itu ya tetap ada peluang. Kalau nggak dapat peluang hari ini, peluang besok. Besok nggak dapat, lusa. Yang penting amankan RDN dulu ya, jangan terlalu maksa masuk. Seperti halnya 2 hari ini juga saya tuh ada beberapa cut juga ya, karena memang market nggak bagus. Itu kemarin saya cut juga di Goto. Jadi seperti itu. Untuk INTP ini kuncinya jangan turun dari 9.400, itu titik support yang harus dijaga kalau mau lanjut naik sampai 10.000 ya. Bisa seperti ini risk rewardnya, mau diubah dimodifikasi silahkan, seperti itu. Untuk INTP langsung saja ke saham keempat, ada SMGR yang ditutup menguat 2,09% ke harga 7.300. kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi di SMGR. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR ini sudah kembali ke atas 7.200 ya, resisten minornya dan resisten kuatnya itu ada di 7.400. Itu yang harus diuji tuh, bahkan resisten dari 6 bulan yang lalu, dari akhir tahun 2021 Desember. Kalau di breakout itu menarik, targetnya bahkan ke 8.800 atau terdekat dulu 8.000, karena ada indikasi untuk SMGR membentuk pola inverted head and shoulder. Ini shouldernya kan sama nih, neckline-nya 7.400, besok lewat, siap-siap tuh. MACD-nya juga sudah sangat tajam mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, volume meningkat. Kalau saya lihat peluang SMGR tetap tuh breakout 7.400, tinggal nunggu waktu aja ya. Apakah bisa spek buy di harga sekarang ya? Pokoknya kalau nekat stop loss-nya di bawah 7.000 aja, nggak usah terlalu dalam sampai 6.600, karena semakin dalam makin berharap ya, berharap naik harus cut loss, nggak cut loss. Nah ini cut loss-nya tipis saja tuh, sekitar 4-5%, tapi ya reward-nya juga kecil, cuma ke 7.400. Tunggu breakout juga silahkan ya, menarik untuk SMGR. Jadi ada peluang minimal 8.000 atau dihitung sesuai teorinya nih 8.800 bisa. Ini kan dia membentuk triple bottom dan lewat kuncinya 7.400 lewat, siap-siap memang lanjut up trend 1-2 bulan ke depan untuk SMGR. Seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham kelima, ada Cepin yang hari ini ditutup menguat 3,6% ke harga 5.650. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin juga nggak terlihat dia confirm breakout double bottom-nya ya, 5.400 ini kelihatan ya. Kemarin nggak lihat juga saya karena nggak masuk radar, dan ya ini confirm. Udah 5.400 itu support kuatnya, jangan sampai jebol lagi. EMA 20-nya juga sudah mengarah ke atas. Volume saat dia breakout juga volume besar dan lanjut, yaitu kalau ditarik tren dari atas, dari peaknya 2021 5.800 dilewati strong uptrend untuk Cepin. Jadi peluang Cepin nih ada uji 5.800. Mungkin seperti ini pergerakannya, dia retest gagal, turun, retest turun, habis itu set. Nah, pokoknya konsolidasi dan jangan turun di bawah 5.400, dan kalau bisa membuat continuous pattern flag atau konsolidasi atau ascending triangle, menyempit dan break ya. Ini kan sudah terjadi pola satunya, udah confirm. Jadi tinggal apa yang dibuat dia pola setelah breakout ya. Pokoknya kuncinya 5.400, jangan sampai jebol untuk Cepin. Cepin menarik diperhatikan. Jadi seperti itu. Untuk Cepin langsung saja ke saham ke-6. Ada Japa yang ditutup menguat 3,08% ke harga 1.505. Kalau dilihat transaksi asing net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa juga sudah break 1500 atau toleransinya 1450. Ya, udah aman kah? Aman, karena volume meningkat dan dia langsung rebound. Ini kan sinyal kurang bagus kemarin. Hammer terbalik tapi dikonfirmasinya dengan candle hijau. Berarti ini ada volume bayar juga di dalam tab. Mungkin ada yang profit taking atau nurunin penumpang, habis itu besok dinaikin lagi. Ya seperti itu. Kalau dia merah hari ini ya jual. Seperti itu ya. Ini contohnya. Dia merah esok kan turun. Ya kalau memang turun dulu. Ini kalau memang mau naik. Itu gunanya trading plan. Karena probabilitas kita manajemen resikonya dengan trading plan. Misalnya gagal lewat ya udah jual dulu. Nah arahnya kemana? 1550 itu neckline yang harus dilewati, dan downtrend channelnya juga ya 1550 lewat itu siap-siap uptrend. Atau double bottomnya juga bisa di sini ya, di 1500 itu bisa valid, tapi kasih toleransi 1450. Turun dari itu gagal lagi Japa ya, bisa masih konsolidasi lagi di bawah. Jadi seperti itu. Kalau memang mau uptrend ya udah bertahan di atas 1450. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup menguat 2,4% ke harga 640. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, main ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Setelah teknikal ya ini waktu itu ya trading plan saya ya udah dekat profit taking ya. Tuh contohnya lagi main ya. Kalau memang nggak dibawa turun, pasti mantul dari support. Dan terlihat setelah dia mantul dari support, volumenya besar dan naik terus. Dan dia retest EMA 20-nya dan mantul lagi. Ya ini valid, lanjut. Targetnya 650 kalau di break. Double bottom juga untuk main kelihatannya. Seperti ya ini kasih toleransi 630 jebol itu ya udah gagal lagi, konsol di bawah. Kalau mau valid ya harus breakout dengan target naiknya 700. Tapi titik aman pertama harus lewat dulu 650 karena itu support kuat sebelum dia konsolidasi turun ini ya. Nah ini menarik nih, harusnya nggak turun lagi, nggak tutup lah di bawah 630. Jadi seperti itu. Untuk main, MACD juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat, dan volume meningkat. Jadi main masih peluang untuk lanjut. Kalaupun ada profit taking ya semoga aja dijaga di 630. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WMUU yang ditutup hari ini terkoreksi tipis 0,7% ke harga 140. Kalau dilihat transaksi asing hari ini nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WMUU ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WMUU 2 hari koreksi dengan volume kecil dan ex-date dividen besok Rp2 ya 1,5%. Hari ini cum-date-nya besok ex-date. Ya kalaupun koreksi kecil lah ya, aman. Peluangnya malah bisa habis koreksi dia rebound lagi. Untuk WMUU ini arahnya bisa ke atas nih juga valid, volume besar ya. Dia breakout terus koreksi 2 hari. Kuncinya kalau nekat beli WMUU nggak mau katos tipis, katos di bawah sekalian. Kalau dia tutup di bawah 135, 133 stop loss itu sekitar 5% dan target bisa 146 itu 4,2% atau 150 aja langsung ya. Jadi risk rewardnya 1:1,5. Ini juga menarik karena WMUU di sektor poultry dia yang terlambat juga. Kalau Cepin udah naik, Japa udah naik, Main udah naik ya WMUU pasti biasa ngerek naik juga. Jadi menarik lah untuk WMUU ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.